Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Kang Asik, channelnya sahabat YouTuber pemula. Bersama Kang Asik bagaimana? Ya sudahlah, apapun dan bagaimanapun keadaannya, asikin saja. Semua sehat tapi ya, alhamdulillah kalau begitu teman-teman. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan rezeki yang halal dan berlimpah, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini Kang Asik akan menyampaikan 9 manfaat dan keuntungan menjadi YouTuber atau konten kreator. Penasaran nggak? Baiklah kalau begitu teman-teman, kita lanjutkan saja di halaman berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTuber pemula, selamat bertemu kembali dengan Niki. Saat ini Niki diberi tugas kembali oleh Kang Asik untuk menyampaikan informasi kepada teman-teman tentang keuntungan dan manfaat menjadi YouTuber ataupun konten kreator. Langsung saja ya teman-teman, sekarang akan Niki sampaikan informasi ini. Keuntungan dan manfaat menjadi YouTuber. 1. Menyalurkan kemampuan alami atau bakat. Tidak sedikit orang berbakat sebenarnya di dunia ini. Hanya saja belum ada kesempatan dan media yang tepat untuk mengekspresikannya. Walaupun misal ada salah satu wadah yang dapat menyalurkan bakat seseorang, akan tetapi dirasa terlalu banyak dan ribet persyaratannya yang harus ditempuh. Kini dengan hadirnya platform YouTube semua sangat diuntungkan. Selain penggunaan aplikasinya yang mudah, YouTube tidak diperlukan persyaratan yang formil dan berbelit-belit. Yang penting ada internet dan HP, itu saja sudah cukup. Contohnya, bila kita hobi memasak, kita dapat membuat tentang menu-menu masakan yang lezat. Atau bahkan kita sendiri bisa membuat video tentang bagaimana cara membuat nasi goreng yang menggugah selera. Misalnya hobi memancing ikan, kita bisa menyampaikannya kepada sesama hobi mancing tentang cara memancing ikan nila yang anti gagal di air tawar dan lain-lain. Dari sini kita tidak menutup kemungkinan untuk disenangi dan mendapat tempat di hati pemirsa sehingga bisa saja jadi artis YouTube dan banyak peluang untuk memiliki subscriber yang banyak. 2. Mendapatkan penghasilan. Di sini kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Apabila karya-karya kita banyak diminati dan disukai oleh netizen, maka channel kita bisa didaftarkan ke Google AdSense. Jadi apabila channel kita diterima oleh Google AdSense, itu artinya kita sudah bisa kerjasama dengan periklanan. Dan dimungkinkan walaupun prosesnya tidak semudah yang dibayangkan. Paling tidak peluang kita untuk mendapatkan uang dari kerjasama periklanan akan semakin terbuka. 3. Menambah kreativitas. Apabila kita ingin bekerja bebas dan mengembangkan kreativitas yang kita miliki, maka platform YouTube lah tempat bekerja kita sebagai jawabannya. Tapi dengan seiringnya perkembangan era digitalisasi, maka persaingan kerja di YouTube menjadi sangat ketat persaingannya. Maka untuk mengantisipasi itu jawabannya hanya satu, yaitu kreativitas. Jangan salah, semakin kreativitas kita menghasilkan karya-karya yang original, maka semakin besar peluang kita untuk bertahan dan menjadi konten kreator ternama di YouTube. 4. Kebebasan bekerja. Pekerjaan konvensional di era digitalisasi sepertinya berangsur-angsur akan sedikit demi sedikit ditinggalkan. Karena selain menjenuhkan, bekerja secara konvensional itu aktivitasnya kaku. Bekerja konvensional itu walaupun kita bekerjanya secara maksimal, akan tetapi penghasilannya kadang hampir sama dengan yang bekerja biasa-biasa saja. Jadi terlihat di sini penghargaan terhadap waktu dan tenaga yang dikeluarkan tidak seimbang dalam keadilannya. Berbeda dengan apabila kita memilih jadi YouTuber ataupun konten kreator. Kita bisa bekerja kapan saja, di mana saja. Urusan waktu kita yang mengatur sendiri. Jadi tidak ada keterikatan waktu sama sekali. Yang penting ada internet, ada fasilitas HP. Ya di situ pula kita bisa bekerja. Masalah pekerjaannya, bisa streaming tentang kegiatan kita, atau tentang berburu makanan murah dan enak. Mengedit video tentang konten kita sambil jalan-jalan sama keluarga. Ya pokoknya begitu semua sudah kelar, maka karyamu siap untuk dipasarkan langsung. 5. Harmonis dan dekat dengan keluarga. YouTuber atau konten kreator itu tidak terikat jam kerja yang sibuk. Sementara kalau kita jadi pekerja, kita tentu punya target pekerjaan yang tidak menentu. Belum jarak dari tempat kita ke tempat kerja yang kadang jauh jaraknya. Akan tetapi apabila kita menjadi seorang YouTuber atau konten kreator, maka waktu dengan sangat bebas kita sendiri yang mengaturnya untuk keluarga. Bahkan YouTuber itu bisa seharian berada di rumah bersama keluarga, sambil tetap berkarya membuat konten YouTube untuk channel kita. Sungguh enak bukan? 6. Memiliki kemerdekaan dan kebahagiaan penuh. Tidak sedikit orang menyatakan dirinya merdeka, tapi kelihatannya tidak bahagia.
Ini salah satu alasannya karena mereka terikat oleh beberapa hal. Menekuni pekerjaan hanya karena tuntutan hidup, bukan karena mengikuti bakat alami. Akan tetapi apabila teman-teman memilih untuk menjadi YouTuber, kemudian sukses, itu adalah sebuah pilihan yang tepat untuk menuju kemerdekaan segalanya. Mengapa demikian? Sebab yang teman-teman kerjakan adalah berdasarkan pada hobi. Hanya karena kita mengerjakan hobi kemudian mendapatkan uang. Bagaimana rasanya? Bahagia bukan? 7. Menjadi terkenal. Setelah hasil kerja keras kita membangun channel dari nol hingga channel kita menjadi banyak dikenal orang, banyak ditonton orang. Secara tidak langsung kita akan ikut terkenal pula seiring dengan dinamisnya perkembangan channel kita. Kita sebagai pemilik channel bisa jadi artis dadakan. Kita akan menjadi orang yang banyak fansnya. Bahkan apabila kita mempunyai Instagram pun akan banyak followernya. Malahan jangan heran apabila di keramaian tiba-tiba ada yang minta difoto dengan kita. Itulah yang tanpa kita sadari sebagai salah satu keuntungan jadi bintang YouTuber. Ayo makanya semangat lagi ya buat kontennya. 8. Tidak ada akibat atau efek samping. Bukan lagi menjadi rahasia umum untuk sekarang, bahwa menjadi YouTuber di era digital saat ini adalah suatu pekerjaan yang sangat menyenangkan dan sangat menjanjikan dari segi finansial. Asal dalam bekerja menggeluti dan menekuni dunia YouTube-nya dikerjakan dengan disiplin. Patuhi peraturan YouTube partner program dan jaga dengan ketat secara profesional kualitas konten kita. Maka insya Allah tidak akan ada akibat atau efek samping yang berarti. 9. Kepuasan berekspresi. Bagi teman-teman yang sekarang keadaannya telah dan sedang bekerja untuk orang lain, bagaimana rasanya? Sudah bisa jawab sendiri bukan atas pertanyaan itu. Sungguh tidak enak sebenarnya, apabila kita dalam tekanan dan ada dalam kemudi orang lain. Tapi akan berbeda keadaannya apabila kita bekerja atas dasar dari naluri kita sendiri. Kita akan bebas berekspresi, dan jangan heran sebrengsek-brengseknya orang sekalipun, di YouTube masih akan punya tempat. Mereka juga malah punya penggemar sendiri. Jadi sangat jelas sekali persentase ketepatannya adalah di angka 100% untuk teman-teman yang memilih jadi YouTuber. Sebab hanya jadi YouTuber lah tempatnya bagi teman-teman yang ingin bebas berekspresi. Demikian teman-teman yang bisa Niki sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membaca tulisan ini. Dan selanjutnya Niki kembalikan lagi ke Kang Asik sebagai pemilik channel sahabatnya YouTuber pemula. Terima kasih. Hore. Bagaimana teman-teman, masih semangat kan jadi YouTuber? Atau makin ngebet bukan jadi konten kreator? Ya sudahlah, gas terus pokoknya, jangan kasih kendor. Kasih mohon pamit untuk undur diri, sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.